Hai, kenalin, namaku Sarah Syakira. Aku adalah salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sore ini tuh sore yang aku tunggu-tunggu. Soalnya aku bakal masuk di salah satu organisasi anak komunikasi. Ya, berhubung aku ini anak KPI, jadi harus ambil peran dong. Salah satu usahaku ya dengan ini, ikut organisasi komunikasi. Tapi, ini folder mana sih? Lama banget. Banget tahu jam berapa? Kan cewek. Tau gak sih? Aku tuh deg-degan. Kenapa? Iya, gimana nanti kalau organisasi yang kita ikuti nih malah bikin kita stres, gak mau banget gak sih kayak gitu kok. Jangan gitu dong, Fel. Ini kan kali pertama kita nih, rapat kita pertama. Jadi di situ kita harus cari tahu dulu. Aku malah penasaran gimana struktur jaringan komunikasi di organisasi itu. Prik banget anakku, lu mah penasaran sama apa kek? Penasaran sama jaringan struktur organisasi itu ngapain? Ya, kalau kita udah tahu struktur jaringan komunikasi yang ada di organisasi itu, hal itu akan mempermudah kita mengetahui tanggung jawab kita sebagai anggotanya itu apa aja. Habis itu kita juga bakal jadi tahu nih kedudukan dan koordinasi di organisasi itu tuh apa. Dan yang paling penting nih, kita jadi tahu jalur hubungan tiap anggotanya itu gimana gitu. Gimana sih? Iya lah. Wah, ternyata banyak banget ya. Emang ada berapa sih? Terus apa aja? Kepo deh. Jadi nih, dengerin ya. Guys, dengerin biar aku nggak ngulang-ulang lagi. Oke, aku jelasin ya. Jadi itu ada 5 struktur jaringan komunikasi organisasi. Yang pertama itu struktur lingkaran. Nah, dalam struktur lingkaran ini, sebuah organisasi itu tidak memiliki pemimpin. Maksudnya, semua anggota itu posisinya sama. Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi kelompoknya. Yang kedua itu ada struktur roda. Nah, dalam struktur ini, suatu organisasi itu memiliki pemimpin yang jelas. Posisinya itu di tengah, di pusat. Nah, si pemimpin ini nih merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggotanya. Oke, kita lanjut ke struktur ketiga ya. Jadi, struktur ketiga ini disebut sebagai struktur Y. Di sini, pemimpinnya itu jelas, tetapi ada salah satu anggota lagi yang jadi pemimpin kedua. Gini komunikasinya. Jadi pemimpin satu bilang ke pemimpin yang kedua, baru si pemimpin kedua ini yang mengkomunikasikan ke seluruh anggotanya. Gitu. Jadi kayak asisten gitu kali ya. Mudeng kan? Nah, tadi kan udah struktur lingkaran, struktur roda, struktur Y. Sekarang kita masuk dalam struktur yang keempat. Jadi struktur keempat itu ada namanya struktur rantai. Nah, di sini tuh dikenal dengan komunikasi sistem arus ke atas dan ke bawah, yang berarti menganut hubungan komunikasi garis langsung tanpa terjadinya suatu penyimpangan. Nah, orang yang berada di tengah itu biasanya lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang berada di posisi lain. Jadi komunikasinya tuh bisa ke seluruh arah gitu. Oke, next, lanjut ke struktur terakhir. Itu ada namanya struktur bintang atau struktur seluruh jaringan. Nah, pada jaringan ini, seluruh saluran itu bisa terbuka. Setiap orang dapat berkomunikasi dengan orang lainnya. Jaringan ini juga memberikan contoh suatu struktur komunikasi yang desentralisasi. Itu udah ada 5. Udah ya? Itu fair. Apa aku jelasinnya? Wah, berarti banyak banget ya. Aku kok malah lupa ya. Ini kalau Kak Senang tahu, disentil kamu pasti. Enggak kok, aku ingat, tapi cuma dikit-dikit aku ingat beberapa. Berapa sih kita jalan lama banget kayaknya? Nggak tahu. Udah telat. Teksnya mau nyobain.